Saya Nova Rizky Alfiati akan menjelaskan tentang constraint. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint adalah batas atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel lain. Macam-macam constraint adalah not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Contoh penulisan constraint. Constraint dapat dituliskan setelah kolom didefinisikan atau di akhir pendefinisian kolom. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh bernilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh nol. Contoh pada tabel tersebut, tabel employee merupakan primary key yang tidak boleh bernilai nol. Begitu juga dengan last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, dan departemen semuanya bernilai not null. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique. Dari tabel yang ditampilkan, yang bernilai unik adalah employee ID, last name, dan email. Employee ID merupakan primary key, sehingga harus unik. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Dari tabel tersebut yang merupakan primary key adalah departemen ID, karena departemen ID bersifat unik dan tidak boleh bernilai nol. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel lain sebagai suatu primary key. Contoh, departemen ID bertindak sebagai foreign key pada tabel employees dan bertindak sebagai primary key pada tabel departments. Constraint foreign key. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Foreign key pada contoh didefinisikan di akhir dan harus ditambahkan reference dengan menunjuk nama tabel dan nama kolom yang dijadikan referensi. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini adalah keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasikan tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade, penghapusan baris dependen dalam tabel anak pada sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null.
Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Pembuatan constraint check mirip dengan constraint lain, namun ditambahkan kondisi setelah pemberian nama constraint. Menambahkan constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Gunakan perintah alter tabel employees add constraint, nama constraint foreign key, kolom yang menjadi foreign key reference, tabel asal primary key, dan tabel yang merupakan primary key. Mendisable dan mengenable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Sebelum penamaan constraint tambahkan disable. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Tambahkan enable sebelum penamaan constraint. Cascade constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Contoh penggunaannya alter tabel, tes 1 nama tabel, drop. Apa saja yang digunakan PK untuk menghapus primary key, FK untuk foreign key. Lalu tambahkan cascade constraint. Cascade constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Untuk tipe constraint dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary, dan U untuk unique. C check, U untuk unique. Untuk yang bertipe C ditambahkan search condition. Latihan soal. Tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraint diberi nama myEMP ID PK. Jawab. Alter tabel EMP add constraint nama constraint primary key nama tabel. Latihan soal. Buat primary key constraint pada tabel dep dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama myDep ID PK. Alter tabel dep add constraint nama constraint primary key nama kolom. Latihan soal. Tambahkan kolom dep ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key reference pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel dep. Jawabannya tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Jawabannya
select constraint name, constraint underscore type from user underscore constraint. Latihan soal modifikasi tabel EMP, tambahkan kolom commission dengan tipe data number dengan panjang 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom harus diisi dengan nilai 0. Jawabannya, terima kasih.